Halo guys, selamat siang. Baik lagi sama kita nih di sini. Gimana kabarnya semuanya? Nah, kali ini kita ada di podcast yang namanya Psiketalk. Nah, Psiketalk sendiri itu adalah kita sharing-sharing di sini mengenai hal-hal yang berbau psikologi juga. Jadi kita sharing pengalaman gitu aja guys. Di sini ada aku sendiri, Aya, lalu ada Rona dan Nisa. Jadi nanti kita di sini bakalan sharing-sharing mengenai pengalaman kita mengenai positive body image, bullying juga, dan juga banyak banget hal yang bakal nanti kita sharing ke kalian. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini. Nah guys, jadi gini, seiring berkembangnya zaman, kita kan sekarang memasuki zaman milenial, dimana semuanya itu memakai media sosial. Nah, kadangkala itu ketika kita melihat orang lain, kita tuh melihat dari penampilan fisiknya dulu. Nah, dari situ juga muncullah istilah don't judge book by a cover. Tapi kenyataannya kan kita kalau lihat orang kan penampilan dulu nih. Nah, kadang juga itu membuat kita tuh menjadi sadar tentang gimana sih citra tubuh kita di hadapan orang lain itu. Nah, citra tubuh itu juga tuh salah satunya kita bisa menilai tubuh kita itu baik, bagus, atau bahkan buruk itu karena adanya faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu sendiri dari bullying bisa, body shaming bisa, banyak hal yang menyebabkan kita itu akhirnya menyadari bahwa sebenarnya aku tuh kayak gimana sih. Nah, di sini kita bakal bahas nih mengenai pentingnya positive body image dan bahayanya negatif body image itu buat diri kita sendiri kayak gitu. Nah, selanjutnya aku bakal kasih tahu ke kalian dulu mengenai apa itu positive body image, lalu faktor yang mempengaruhinya apa aja, terus nanti juga kita bakal share pengalaman, dan yang terakhir kita bakal kasih tips dan juga trik ke kalian gimana caranya mempunyai body image yang positif, biar nanti kita punya rasa percaya diri yang bagus, biar nanti kita nggak insecure lagi, dan nanti kita bisa memberikan efek yang positif bagi orang sekitar gitu. Nah, di sini sebelum kita sharing pengalaman dan juga banyak hal yang bakal kita omongin nanti ya bertiga, di sini aku bakal ngasih tahu dulu nih ke kalian sebenarnya body image itu apa sih gitu. Nah, body image sendiri itu adalah bagaimana persepsi diri kita sendiri ketika kita memandang tubuh kita. Jadi misalnya kayak aku nih, aku memandang tubuhku nih kayak gimana. Nah, itu namanya body image atau bahasa Indonesianya itu apa ya? Citra diri gitu ya. Nah, terus faktor yang mempengaruhi seseorang itu berpikir atau berpersepsi tentang dirinya sendiri itu banyak. Di sini aku bakal bacain ke kalian beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi body image itu sendiri. Yang pertama itu adanya hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal ini tuh juga mengacu pada beberapa hal ya, kayak misalnya gimana sih cara orang lain atau pandangan orang lain terhadap diri kita sendiri. Kayak misalnya gimana sih pandangan orang lain terhadap tubuhku, kayak aku, orang lain menilai aku orangnya misalnya kurus, mungkin orangnya pendek dan lain sebagainya. Itu hubungan interpersonal, artinya gimana persepsi orang lain. Interpersonal kan orang lain, gimana menilai diri kita itu kayak gimana. Terus yang kedua adanya jenis kelamin. Berdasarkan banyak penelitian ya, ternyata justru orang yang sering insecure, sering mengkritisi tentang dirinya sendiri itu justru perempuan, bukan laki-laki. Jadi memang mungkin ada faktor di sananya yang menyebabkan banyak perempuan ini menjadi berpikir buruk tentang citra tubuhnya begitu dibandingkan laki-laki gitu. Kan kita jarang nih nemuin cowok yang insecure tentang bentuk tubuhnya. Mungkin mereka, kalau cowok ya biasanya aku tahu mereka itu lebih insecure mengenai pekerjaan, finansial, dan lain sebagainya gitu. Mungkin jenjang karir gitu. Kalau cewek itu emang karena kita kan lebih mengutamakan penampilan gitu ya. Jadi kita kayak lebih ya udahlah insecure gitu. Misalnya aduh belum make up aja langsung kebawa kemana-mana gitu kan. Nah, terus yang terakhir nih, yang ketiga itu adanya media massa. Nah, kayak yang kita tahu kan, kita tuh kan nggak bisa hidup tanpa adanya gadget, medsos gitu kan. Nah, medsos ini juga dampak negatifnya itu kita jadi lebih kritis sama diri kita. Misalnya nih kalau aku nih ya Kak, aku kan buka Instagram gitu, scroll lihat artis, selebgram gitu, mereka cantik-cantik banget, putih-putih banget gitu. Iya, kelihatan sempurna, sedangkan aku langsung ada comparing nih, membandingkan kok aku jelek banget ya dibanding mereka. Nah, itu juga salah satu hal yang membuat kita tuh lebih kritis terhadap diri kita, terus bikin kita itu ngerasa insecure dan menilai citra tubuh kita itu negatif begitu. Oke, selanjutnya kita bakal sharing-sharing nih pengalaman kita. Gimana sih asal muasal kita tuh bisa
punya body image yang negatif. Terus juga selain body image nanti mungkin pembahasannya akan melebar ya, nggak cuman fokus ke body image aja. Jadi nanti bullying. Iya, bullying juga, atau mungkin yang pernah mengalami sexual harassment juga bisa. Jadi nanti kita sharing-sharing aja ke kalian. Jadi jangan kemana-mana, oke? Nah, jadi di sini kita bakal sharing-sharing mengenai pengalaman kita semua nih, gitu. Pengalamannya Nisa, pengalamannya Rona, pengalaman aku sendiri. Nah, sebelum itu kan biasanya ini ada kasus ya yang sering kita temui gitu. Misalnya orang itu sering dibully fisiknya, verbal bullying atau body shaming misalnya. Ih, lo kok kurus banget sih, lo kok gendut banget sih, nggak pernah makan ya. Terus akhirnya dia jadi tuh insecure dan punya mindset, oh iya aku ternyata kayak gitu. Akhirnya tuh berdampak sama kepercayaan dirinya gitu, menurun gitu. Nah, sebelumnya nih kita mau tanya dulu, dari Nisa sama Rona pernah nggak ngalamin body shaming atau bullying gitu? Kalau saya ya sering lah. Pasti gitu. Ya sama ya. Kalau Nisa? Kalau saya pernah. Jadi siapa yang mau sharing dulu nih? Siapa? Ya. Ayo Marin. Kalau saya ya kalau di jalan apa-apa gitu kan kalau orang lihat saya gitu tuh kayak kadang suka kayak gitu kan, tatapan sinis gitu tatapan ya. sinis kan kadang buat saya minder gitu juga. Terus apa teman-teman gitu kan niatnya sih guyon, kadang apa kamu kok gendut banget sih, kamu kok makin gendutan sih gitu, sering kayak gitu sering ngebuat saya minder sih kalau kayak gitu. Kalau Nisa nih apa nih? Kalau pengalaman saya dulu itu waktu saya sebelum SMA kan maksudnya masih anak-anak, nggak memperhatikan badan gitu kan, main-main aja gitu. Nah dulu tuh sebelum saya mengalami masa menstruasi, saya tuh badannya termasuk yang kecil, bener-bener kurus gitu, kurus yang bener-bener kurus banget. Dan saya itu menghabiskan masa kecil saya dengan bermain di luar, nggak bermain di dalam. Jadi kulit saya itu hitam yang cenderung kayak Kling-kling iya, gitu. terbakar matahari gitu. Terus tiap saya ke rumah saudara, mesti saya itu dikomen, kok kamu hitam banget sih, nggak kayak ibu, gitu. Kok kamu kurus banget sih, padahal bapak ibumu badannya ngisi, nggak pernah dikasih makan atau gimana gitu. Mungkin waktu itu karena saya masih kecil, mungkin saya kayak nggak ngambil hati gitu. Tapi omongan dari saudara-saudara saya itu saya ingat terus sampai sekarang. Dan bahkan setelah saya menstruasi kan badan saya berkembang dengan pesat tuh. Nah tapi nggak bikin omongan orang itu berubah. Iya berubah, tetap aja pada bilang kalau saya itu terlalu kurus, lengan saya itu kecil, terus kayak saya itu nggak, dibilang kamu nggak pernah makan atau gimana gitu. Terus dibilang kok muka kamu jerawatan sih, kamu nggak pernah perawatan, ayo aku ajak ke dokter kulit atau gimana. Tapi kan di situ saya selalu menolak kayak enggak lah, maksudnya saya takut ya gitu. Tapi mesti orang-orang kayak ini nanti muka kamu jerawatan makin parah gitu. Itu mungkin niatnya baik ya, tapi iya betul, tapi caranya yang kurang pas. iya betul. Terus dibilang ya pokoknya paling banyak tuh pada bilang saya terlalu kurus, terus saya itu seperti orang-orangan sawah, terus saya itu hitam, saya itu badannya tuh nggak bersih gitu loh, terutama muka ya kan saya punya banyak jerawat, terus saya punya banyak bekas jerawat. Itu yang bikin saya tuh ngerasa kadang udahlah saya nggak mau ketemu orang banyak kadang gitu ya. Kayak nanti misal teman saya, apalagi teman-teman SMA saya sering ngajak ayo main gitu, tapi saya tuh kadang di sini ngerasa minder karena teman-teman saya itu udah pada cantik-cantik, sementara saya tuh gini-gini udah aja. glow up gitu ya. Betul. Gitu. Iya bener sih. Oke, jadi di sini kita nggak usah terlalu formal-formal amat ya. Kita di sini sharing aja. Bahasanya nggak usah baku-baku juga ya. Nah, ini aku mau sharing juga pengalamanku tentang body shaming dan lebih ke arah bullying sih. Jadi dulu kan sama sih kasusnya kayak Nisa. Jadi dulu aku tuh kan sebelum mens, aku mens itu kelas 2 SMP, berarti umur 13 tahunan lah ya. Di situ kan aku sebelum mens tuh kecil banget badannya. Terus hitamnya tuh ya hitam gitulah. Terus di antara teman-teman cewek dulu SD sama SMP ya, itu aku yang paling kecil gitu lah, paling petit gitu di antara semuanya. Nah, di situ tuh kadang tuh karena waktu itu juga ada something masalah gitu kan. Terus mereka kayak jadinya tuh kayak sering natap sinis atau bilang ih kok kurus banget sih gini gitu. Pokoknya intinya mengatakan sesuatu yang itu menyinggung perasaanku gitu. Dan mungkin karena orang kan punya ini ya, punya stres yang beda. Diatesis stres itu adalah kerentanan terhadap stres. Jadi misalnya
belum tentu nih kalau misalnya si Nisa sama Rona dibully terus mereka langsung ngedown kan belum tentu. Tapi karena aku orangnya itu termasuk orang yang ya mungkin karena masalah itu, jadi kalau orang ngomongin fisik tuh aku langsung sensitif gitu loh jadinya. Nah itu juga aku akhirnya dari situ ya, berangkat dari situ tuh aku punya pikiran, oh kalau Ayah tuh orangnya kurus gitu, orangnya dekil, orangnya hitam gitu. Jadi dari situ tuh justru itu mempengaruhi persepsiku terhadap diriku sendiri gitu. Kalau kalian gitu nggak sih? Iya. Jadi kayak karena body shaming sama bullying itu jadi mikir kalau kalian kayak gitu gitu. Iya, Padahal betul, belum tentu ya kan. Nah kayak gitu, aku ngalamin juga tuh kayak gitu. Jadi mungkin itu ya dampak negatifnya dari body shaming itu sendiri. Nah selain body shaming, apalagi yang pernah kalian lakuin? Pernah kalian dapat pengalaman gitu selain itu bullying? Kalau aku sih bullying pernah waktu SD itu aku dipalak, jadi dimintain uang secara paksa sama temen aku. Jadi kan gitu kan aku masih kecil ya masih polos-polosnya lah. Terus temen aku tuh minta, Ron mana uangnya, sini kasih aku semua, kalau nggak mau aku bilangin sama orang tua kamu. Kan di situ aku merasa takut ya, orang yang mintain juga serem gitu kan, walaupun cewek tuh serem gitu. Terus ya udah di situ uangnya aku kasih semua kan, padahal aku juga butuh buat jajan kayak itu. Terus tapi setelah itu mungkin pas SMP itu aku malah balik jadi pembulinya. Malah teman-temanku yang cowok, terutama cowok itu malah cowok yang secara dianggap lemah lah di kelas, itu malah aku bully sampai bener-bener secara mungkin omongan ya kayak, ih kamu hitam, udah minggir sana, jangan deket-deket aku, ih kamu hitam amat, gak pernah mandi apa gimana, kayak gitu. Sering banget aku bully temanku kayak gitu, walaupun sebenarnya mungkin sakit hati ya dia. Sampai sekarang pun mungkin dia masih apal aku, sampai follow aku merasa bersalah gitu. Berawal dari korban terus akhirnya jadi tukang bullyingnya gitu. Iya sih, karena mungkin faktornya ini sih, kayak dulu kan rasa inferior, jadi pas ada kesempatan merasa superior, jadi beneran superior. Karena lingkungan juga mendukung teman-temannya cowok kebanyakan kan, jadi kayak lebih berani aja gitu. Bener-bener. Oke, jadi tadi kalau disangkut pautin sama faktor-faktor penyebab seorang ini mempengaruhi body image itu ya ini ya, ada hubungan interpersonal tadi, bullying gitu. Jadi tadi kan dikatakan bahwa hubungan interpersonal itu adalah gimana persepsi orang lain terhadap diri kita. Jadi tadi kan kalau kita simpulin dari pengalamannya Nisa, pengalamannya Rona, sama pengalamanku, itu kan adanya anggapan orang lain sama diri kita. Jadi itu yang akhirnya mengaruhi persepsi negatif kita terhadap citra tubuh. Kayak misalnya aku tadi dikatain kurus kan sama hitam, itu akhirnya itu tuh termindset gitu loh di pikiranku kalau aku emang kayak gitu. Padahal kan ya nggak gitu juga selamanya kan. Maksudnya ya kita juga bakal bisa glow up gitu loh ya. Tapi kenyataannya karena itu udah lama ngelakuin bullyingnya tuh, mungkin lama semenjak SMP atau apa, jadinya tuh kayak ya udah langsung terserap aja gitu pikirannya. Padahal kan orang kan berubah terus, berkembang terus jadi lebih baik gitu. Terus disangkutin lagi ya sama jenis kelamin. Nah karena kita cewek-cewek di sini, jadi karena fisik itu kan, penampilan itu kan ya hal yang sensitif ya bagi cewek. Jadi mungkin karena hal itu juga kita tuh jadi insecure ya, karena mungkin ya itu gitu. Beda lagi sama cowok kalau misalnya dibully tentang penampilannya, mungkin mereka bakal anggapnya cuek-cuek aja. Iya, gantian ngebully malahan gitu, malahan bercanda gitu kan. Karena mungkin bagi cowok sendiri tuh hal yang sensitif tuh ya soal pekerjaan gitu, terus ekonomi, terus jabatan kayak gitu, terus media massa. Nah ini nih yang aku pengen tahu dari kalian. Kalau aku pribadi ya, aku kan orangnya kalau dibilang aktif Instagram sih dulu aku tuh aktif banget Instagram gitu, karena dulu kan gabut gitu kan. Terus kalau aku scroll down gitu Instagram, lihat-lihat selebgram sama siapa, saya teman-teman SMA gitu kan yang udah lama ini, kok mereka tambah cantik-cantik, tambah glow up, langsung kayak membandingkan gitu loh kan. Iya kan, langsung kok aku nggak bisa kayak mereka sih, kok kehidupan mereka kayak bagus banget gitu, terus mereka juga cantik, nggak ada yang kurang lah mereka, sedangkan aku kayak gini aja gitu. Kalau kalian gitu nggak sih? Kalau aku sih karena aku jarang aktif Instagram sih ya, jadi secara langsung sih kalau ketemu sama temen, kalau dulu temen SMA gitu, dia kok udah glowing amat, terus badannya udah bagus gitu, kayak gitu sih seringnya. Kayak langsung membandingkan gitu nggak sih? Kalau Nisa? Kalau pribadi ya itu
aku tuh dulu lumayan aktif di Instagram. Nah, kebetulan aku tuh ngefollow banyak orang, jadi nggak cuma teman-teman yang aku deket aja, tapi teman-teman yang bahkan cuma sekedar say hi aja itu followan sama aku gitu. Dan ada beberapa anak yang emang tuh dia itu dasarnya cantik gitu loh, dan tiap post di Instagram tuh selalu kelihatannya tuh perfect dari atas sampai bawah gitu. Dia badannya ngisi, terus putih cantik gitu. Nah itu kadang bikin aku kayak, kenapa sih aku tuh nggak terlahir kayak dia gitu loh. Kenapa orang lain aja bisa cantik terus bisa dilirik banyak orang, sementara aku tuh nggak bisa. Kan kalau misalnya pandangan orang kan sekarang, orang yang cantik itu pasti pendapatnya bakal lebih didengar gitu kan, kayak diistimewakan gitu. Iya, diistimewakan. Sementara kalau misalnya kayak kaum kentang kayak aku kan mesti butuh apa sih, effort lebih gitu loh buat speak up gitu. Sementara kalau temenku yang cantik itu tuh pasti kayak setiap istirahat tuh banyak yang mau temenan sama dia gitu. Udah ada atensi kayak tersendiri iya, gitu. Terus di Instagram kayak dia itu followersnya banyak, terus komennya banyak, like-nya banyak, terus dia pede bikin instastory pede gitu. Kalau aku kan sering bikin aja gitu. Iya, aku tuh kadang suka kalau bikin instastory ditutupin mukanya karena kok mukaku gini ya gitu. Ya udahlah ditutupin. Atau sering foto apa gitu gak jelas. Iya gitu. Iya sih itu. Iya, karena ini juga ya, karena banyak orang beranggapan juga kalau misalnya orang cantik atau ganteng itu tuh menyelesaikan satu dari masalah mereka gitu. Emang bener sih, nggak bisa kita pungkiri juga gitu ya, kalau orang yang lebih lebih glowing, lebih cantik, lebih istilahnya good looking. Good looking tuh emang lebih didengar suaranya, lebih diperhatiin, temennya banyak. Itu emang kayak gitu, karena itu juga aku alami juga sih waktu SMA. Karena dulu kan aku SMA itu kan masih norak banget ya, norak ya biasanya. Kayak masih polos. Kuper lah ya, kuper gitu, temennya nggak banyak, temen akrab sih banyak, cuman yang kayak bisa sharing gini-gini kan nggak banyak kan. Dulu kan aku introvertnya itu udah bener-bener lebih cenderung introvert daripada sekarang aku ekstrovert ya. Nah dulu tuh aku tuh tipikal orang yang bikin orang lain tuh kayak merasa kok dia freak ya gitu loh, kayak gitu loh. Nah itu tuh bikin misalnya pendapat aku atau kehadiran aku bahkan itu tuh kayak bukan jadi sebuah attention buat mereka gitu, bukan hal yang patut mereka untuk caring gitu loh. Jadinya itu dulu aku alami banget kayak, kok aku kayak gini ya, sedangkan teman aku ya kalau dibilang cantik banget kayak selebgram sih enggak, cuman dia orangnya lebih good looking, terus apalah gitu. Itu setiap dia ngomong apa itu ya didengerin, setiap dia nggak ada dicari gitu. Pokoknya ada gap lah di situ. Itu juga yang aku rasain sih. Kalau Mbak Rona? Iya sih kayak gitu kebanyakan. Kalau ya kan kalau dia SMA itu kan banyak cowok-cowok juga ya. Kalau yang cewek-cewek cantik itu pasti pada dideketin gitu loh. Kalau kita mah, kalau aku mah apa gitu, udah mungkin dianggapnya cuma ampas rengginang gitu. Iya bener sih. Pernah gak kalian nih kepikiran buat uninstall Instagram atau hapus akun apa sih namanya, deaktif akun gitu? Pernah gak sih kepikiran? Kalau aku pribadi sih nggak pernah ya kepikiran buat deaktif akun tuh nggak pernah. Cuma buat sekarang nggak tahu kenapa lagi pengen bijak aja gitu, mengurangi intensitas bermain Instagram. Jadi aku alihkan ke kesibukan di dunia nyata, atau enggak ke media sosial yang nggak banyak nge-share foto. Jadi lebih kayak mungkin ke main game, main Twitter gitu kan, nggak terlalu banyak di beranda itu, nggak banyak foto kan. Kalau Instagram kan emang suatu media sosial buat nge-share foto, video gitu sih. Kalau Mbak Rona? Kalau aku kan memang jarang ya kalau buka Instagram, ya paling ya kalau gabut aja gitu baru buka Instagram, dan nggak lihat macam-macam sih, paling lihat all shop gitu. Kalau aku pernah sih terlintas buat buat uninstall gitu atau deaktif Instagram gitu, cuman aku belum melakukannya gitu, karena memang ya itu tadi, mungkin karena tiap orang tuh punya kerentanan terhadap stres yang beda gitu kan. Jadi kalau misalnya Nisa tuh lebih santuy, Mbak Rona lebih santuy. Mungkin kalau aku, karena aku pengalamanku yang dulu kalau diceritain kan kayaknya simple ya, tapi aslinya gitu ada hal-hal yang mungkin belum bisa aku sharing di sini, dan itu bikin aku tuh dulu tuh ngedown parah gitu karena ada masalah. Jadi kadang tuh aku kayak insecure-nya tuh, kalau udah insecure tuh insecure banget gitu loh, ngedown sampai kepikiran buat udah nggak usah main Instagram lagi gitu. Tapi kenyataannya belum aku lakuin sih sampai sekarang. Jadi kalau aku sendiri lebih bijak
buat gunain Instagram tuh kayak cuman misalnya lagi mood pengen bikin Instastory gitu, akhirnya aku bikin doang, terus nggak lihat explore, nggak lihat apa gitu, terus ya udah gitu aja gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita main sosmed kan orang mau pansos, orang mau apa kan itu bukan urusan kita ya, maksudnya emang sosmed dibuat untuk itu gitu loh. Jadi ya kalau bukan kita yang membatasi diri sendiri ya siapa lagi gitu kan. Oh iya, terus ada lagi nggak sharing pengalaman dari Rona sama Lisa tentang ini? Ada nggak? Aku ini nih yang sekarang ini kepikiran gitu kan, kita agak melenceng sedikit dari bullying dan body shaming ya. Ini juga tentang seksual harassment ya, yang kayaknya yang sekarang mungkin cewek-cewek juga sedikit pernah merasakan lah. Pernah mengalami lah ya paling enggak. Nah, kalau seksual harassment atau pelecehan seksual itu kan banyak nih jenisnya, ada yang verbal, ada juga yang tingkah laku gitu kan, secara langsung maksudnya. Nah, dari Rona sama Nisa pernah nggak sih ngalamin itu? Kalau aku sih lebih, kalau buat bersentuhan secara langsung mungkin pernah, tapi lebih sering itu yang pakai verbal, pakai omongan, kayak catcalling, misal lewat kayak mbak cantik deh, mbak ini deh gitu kan, kayak bikin aku tuh kadang kayak apaan sih. Jadi tuh kadang kalau misalnya aku disuruh ibuku buat ke warung yang jaraknya rada jauh dari rumah, itu tuh kadang males nanti di situ tuh banyak gerombolan cowok yang selalu catcalling ke aku gitu kan, jadi kayak males gitu. Terus kalau misalnya secara langsung itu pernah, tapi yang dipegang diginiin, dielus gitu ya, dielus ininya. Terus kadang tuh pernah sampai hampir dirangkul, tapi aku langsung langsung menghindar gitu, kayak ini udah bikin aku nggak nyaman, aku harus menjauh lah, mau nggak mau gitu. Kita tetap ngobrol, cuma kayak aku beri jarak aja antara aku sama laki-laki ini gitu. Jadi mungkin kalau di sini mungkin kita bisa sering juga nih sama teman-teman semua, atau mungkin teman-teman semua bisa meluruskan pendapat dari kita ya. Tapi kalau menurut aku sendiri itu pelecehan seksual itu adalah tindakan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dan kesepakatan antara dua belah pihak. Jadi misalnya walaupun kamu tuh cuma Neng boleh minta nomornya dong, atau digenitin gitu, atau cuit gitu, itu juga menurut aku termasuk pelecehan verbal ya kan. Kalau udah nggak nyaman gitu, kita nggak nyaman, kita juga nggak setuju adanya itu. Beda lagi kalau konteksnya udah orang kenal dan bercanda aja kadang kita nggak terima ya kan, itu bisa masuk. Nah terus kalau Mbak Rona sendiri nih, kalau aku waktu SMP itu kan badan aku kan hitungannya ya udah berisi lah. Terus ada tuh teman cowok aku kelas 8, aku ingat banget itu kelas 8, teman cowok aku bilang gini, itu lu kok gede toh gitu, sambil nunjuk itulah, tau lah apa gitu. Ya udah kayak gitu kan, kayak kok gitu banget apaan sih lo gitu. Terus habis itu ini nggak kamu hajar atau gitu? Aku nge-freeze sih waktu itu. Nge-freeze ya kan? Iya, kamu juga nge-freeze nggak? Iya, rasanya ini iya kan? Sama aku juga waktu itu. Tapi habis nge-freeze langsung lagi ngopo bong. Berani dia orangnya asertif ya, orangnya tipe orang yang asertif. Nah aku pernah juga ngalamin pelecehan seksual ini waktu aku masih kecil sih, aku lupa umur berapa, kayaknya umur 14 mungkin ya. Kan aku lagi malam-malam tuh baru keluar nih dari rumah, terus aku jalan mau balik ke rumah kan, itu di pinggir jalan. Kalau pinggir jalan tuh harusnya kan aku ngambil kiri ya kan, mau balik, itu tuh aku ngambil kanan gitu, jadi berpapasan sama orang yang jalan di lajur kanan. Aku jalan kan sendirian, itu kebetulan sendirian jalan. Terus ada cowok, dia tuh mungkin seumuran sama aku tapi badannya tuh nggak tinggi gitu loh. Seumuran sama aku, tingginya juga sama kayak aku. Terus dia jalan lewat ke aku kan, mepet saat. Terus dia megang itu aku kan. Aku waktu itu dia langsung lari gitu kan, aku langsung nge-freeze aja gitu, sama gitu kayak belum masih percaya gitu, ini tadi apaan sih gitu. Nah dulu aku nggak ngerti nih ada pelecehan seksual, ada ini nih, dulu kan aku nggak ngerti ya kayak gitu, kita kan generasi lama gitu kan ya. Aku ngerti baru sekarang, baru ingat iya ya dulu aku pernah ngalamin itu gitu. Terus juga selain itu aku pernah juga di waktu itu ini sih kayak apa ya, aku bilang aku kan belajar sore gitu kan di iya semacam itu, nggak usah diperjelas kali ya, nanti takutnya menyinggung pihak-pihak tertentu gitu. Jadi dulu kan ada praktek sholat gitu kan, terus aku sholat gitu, praktek sholat kan bareng sekelas tuh gitu. Nah
ada orangnya yang ngajarin, kita sebutnya apa ya, Pak gitu aja ya, Pak A gitu. Nah Pak A ini tuh waktu itu kan ngecek nih, ini gerakannya udah bener apa belum gitu, gerakannya udah bener apa belum, ngecek itu tapi megang bagian atasku sama bawahku. Misalnya kalau aku sujud kan otomatis yang ditarik kan bagian bokong kan ya, tapi itu tuh kayak seharusnya gitu, maksudnya dia lebih lama megangnya. Dan waktu aku kecil mungkin aku sadar kali ya, kok aneh ya, kok nggak seharusnya kayak gini gitu loh. Cuman waktu itu kan aku nggak ngerti apa-apa gitu. Nah terus aku itu tuh mendem gitu, karena kan aku di situ kan lumayan lama ya, setahun kalau nggak salah. Terus aku mendem kan, aku iseng-iseng nih kayak curhat sama temanku gitu yang adik kelas gitu kan, tanya, kamu juga gini nggak sih gitu. Terus dia bilang iya gitu. Kita waktu itu kayak kaget gitu, ternyata nggak cuman aku doang, ternyata ada yang lain gitu. Nah waktu itu aku juga belum sadar, karena itu masih SD ya, masih kecil banget, belum sadar kalau itu ternyata pelecehan seksual gitu. Aku sadarnya tuh pas waktu udah gede, aku inget-inget lagi, oh iya itu kayaknya namanya pelecehan seksual gitu. Nah terus dari situ aku sadar. Terus ini juga aku pernah ngalamin, kayaknya banyak banget ya. Itu tentang catcalling sih, aku pernah ngalamin juga. Kayak misalnya, pernah nggak sih kalian tuh naik motor sendiri gitu kan, terus dipepet sama cowok-cowok gitu? Iya pernah sering. Iya kan? Itu juga aku pernah ngalamin kemarin, kemarin bulan-bulan kemarin dia aku ngalamin. Aku lagi naik motor gitu kan, santai gitu, tiba-tiba ada cowok tuh, ada 5 atau 4 gitu, berboncengan mereka semua, terus mepet-mepet aku. Aku tuh takutnya cuman kan itu kan jalan Semarang Jogja itu kan ini ya banyak motor gede-gede. Aku takutnya kalau misalnya salib jatuh gitu, tapi mereka santai aja gitu, mepet-mepet aku gitu kan. Terus kayak di sweet-sweetin atau apa gitu kan, kayak mereka ngomong sesuatu gitu loh yang aku nggak suka gitu. Untungnya aja nggak disentuh gitu. Kalau misalnya disentuh aku udah mungkin nge-freeze di situ kali ya. Itu terus juga yang aku kemarin sharing juga di Instagramku itu waktu aku ini sih lagi ngopi bareng kan sama teman aku gitu. Kayaknya aku pernah cerita ya, waktu aku ngopi bareng sama temanku gitu. Terus di sampingku nih ada mas-masnya nih, aku nggak ngerti sih umur berapa, cuman dia kayak blasteran gitu. Jadi kalau orang blasteran kan kita kadang nggak tahu kan umurnya gimana, karena beda wajahnya sama orang Indonesia. Nah itu ada orang blasteran gitu kan sama cewek, aku kira itu sama istri atau pacarnya gitu kan, aku aman aja gitu. Nah kita tuh duduk di bangku yang agak panjang nih, aku di pojok sini, mereka di pojok sana. Mereka tuh datang setelah aku, jadi mereka waktu itu aku kan pesen kopi, mereka bilang kayak ke temanku dulu, Mbak boleh nggak duduk sini gitu. Terus temanku bilang ya udahlah, orang itu kondisinya rame kan. Terus waktu itu senja kan, emang niatnya aku sama temanku pergi berdua, cewek semua, itu niatnya karena pengen katarsis aja, jadi kayak cerita-cerita curhat karena udah lama waktu itu aku juga bawa laptop, cuman waktu itu kondisinya itu apa ya, aku lagi mager gitu loh buat revisian gitu. Terus akhirnya aku nggak ngeluarin laptop, soalnya aku duduk di situ, kita foto-foto kan karena senja, biasa ya cewek gitu kan, cerita foto-foto, bikin story gitu. Nah tiba-tiba ini cowoknya ini, aku tuh kayak ngerasa dia sekali ngelirik ke kita gitu, ngelirik gitu kan lah. Terus aku kan masih ngerasa aman, soalnya aku pikir mbaknya itu istri atau pacarnya ya kan, masa ada pacar bakalan gimana di depan pacarnya gitu kan, ternyata enggak. Terus akhirnya mereka ini mau balik, terus si cowoknya ini nunjukin HP-nya ke aku, bilang gini, mbak tadi aku foto kamu, gimana nih fotonya, mau dikirim aja apa mau aku hapus gitu. Lah aku kaget dong di situ, kayak hah? Waktu itu aku nggak kepikiran apa-apa, aku cuma bilang, Mas tolong dong dihapus fotonya gitu. Aku bilang kayak gitu, itu masih sopan ya karena aku anggapnya dia lebih dewasa gitu. Tapi aku belum lihat fotoku dihapus, maksudnya belum memastikan fotoku ini udah dihapus atau belum, karena aku udah terlanjur shock kan waktu itu. Ya entah apapun tujuan dia, entah mau bercanda atau entah mau buat konten atau apa, menurut aku itu nggak sopan juga sih ya. Aku nggak mengatakan ini termasuk pelecehan seksual ya, cuman itu kan hal yang mengganggu gitu loh. Ibaratnya kalau kita belum kenal sama orang itu kan strangers gitu loh buat kita. Jadi kita, ya itu sih menurut aku hal yang disayangkan kemarin, kok masnya berani kayak gitu loh. Itu jadi kayak itu. Dan ini nggak sih, kalian perasan juga nggak sih kalau pelecehan seksual itu juga bakal mempengaruhi citra tubuh kita gitu? Iya, kayak kita dilecehkan sama gitu, kayak kita minder, ih kok gitu, kayak kita pun ngerasanya udah gak gimana gitu loh. Ya awalnya kayak misalnya corona ini mikirnya kayak
misalnya Pede-pede aja. pede bagian darinya kayak ya udahlah biasa gitu kan. Terus jadinya kayak pas waktu cowoknya tadi bilang kok punyamu gede itu kan jadinya kamu langsung mikir langsung kayak mikir aneh-aneh kan ya, langsung kan iya kayak gitu sih. Itu juga salah satu hal yang mungkin bisa memicu gitu kan, karena banyak banget nih kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi sekarang ini loh, begal payudara gitu ya kan, di kampus-kampus, di Di sekolah. jalan-jalan juga kalau lihat di Instagram itu ya ada apa kayak ojol gitulah, ojol lewat terus kayak oknum ojol tapi itu nggak tahu ojol beneran apa enggak, terus tiba-tiba orang-orang di jalan langsung Pegang gitu dipegang payudara atau bokongnya kayak Iya itu, jadi tuh gini sih sebenarnya kalau masalah ini tuh kalau kita bilangnya salah ceweknya atau cowoknya yang jadi korban ya nggak bisa juga. Kita memang kalau ini sih emang murni pelaku ya, emang pelakunya sih pikiran kayak gitu loh. Jadi buat kalian yang nonton ini nanti misalnya kayak gitu ya tolong aja kayak gitu, karena kan gimana ya, maksudnya kayak itu hal yang nggak sopan gitu loh, tolong dijaga gitu ya. Oke, terus selanjutnya kita nanti bakal bahas apa lagi? Positive body image nih selanjutnya. Gimana apa sih itu positive body image dan body image dissatisfaction atau ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh. Terus nanti kita juga bakal kasih kalian tips triknya gimana caranya biar punya body image atau citra tubuh yang positif gitu. Jangan kemana-mana ya. Nah guys, kita kembali lagi ke materi tentang positive body image. Apa sih itu positive body image? Positive body image itu adalah pandangan positif seseorang terhadap bentuk tubuhnya atau penerimaan yang positif terhadap bentuk tubuhnya seperti itu. Dan orang yang memiliki citra positive body image itu sendiri memiliki beberapa aspek nih. Contohnya yang satu, dia memiliki opini baik atau memiliki pendapat baik tentang penampilan dirinya. Kemudian yang kedua, penerimaan yang baik, dia bisa menerima apapun kelebihan dan kekurangannya, seperti contohnya misalnya penyaluran melalui bakat atau hobinya seperti itu. Kemudian selanjutnya dapat melakukan yang ia sukai dan cocok dengan dirinya kayak gitu. Ya seperti itulah, dapat mengoptimalkan kemampuannya seperti itu. Kemudian ada satu lagi nih yang terakhir mungkin yang kita agak sulit itu tidak terpengaruh atas medsos teman kita yang buat kita ke-trigger seperti itu. Iya, jadi tadi ada 4 ini guys. Yang pertama tadi apa Mbak Ron? Memiliki pendapat atau opini yang baik terhadap citra tubuhnya, percaya diri seperti itu. Yang kedua, penerimaan diri yang baik, kayak penyaluran bakat. Yang ketiga, memiliki dan tetap menjaga apa yang dia punya gitu ya. punya. Terus yang terakhir adalah tidak terpengaruh oleh medsos yang membuat kita ke-trigger atau jadi aspek tadi tuh bisa dikatakan karakteristik ya. Jadi orang-orang yang punya positive body image itu ya punya yang tadi 4 tadi gitu. Nah waktu itu kan aku jogging buat upaya diet kan ya, terus kebetulan rumah aku kan daerah bukit, jadi kan jalannya naik turun tuh. Terus kebetulan juga dekat rumah tuh banyak yang melihara anjing, jadi kalau pagi tuh sering buat jaga rumah mungkin ya, terus dilepasin di luar kayak gitu ya. Aku waktu itu mau jogging terus pakai jaket parasit, jadi kesannya ngembang tuh, kiranya pemulung atau apa ya, nggak tahu, sama anjingnya. Terus waktu itu ada anjing tuh di dekat aku, di belakang aku, terus langsung gonggong gitu kan, mau gigit kaki, terus aku langsung lari sampai bawah. Akhirnya setelah itu ada ngaruhnya atau enggak sih sebenarnya, tapi habis itu setelah 3 hari atau seminggu kemudian tuh aku langsung cacar, jadi habis itu aku nggak lanjut lagi kayak gitu guys. Mungkin anjingnya rabies menularkan cacar. Ya Allah. Mungkin dari Gaya sendiri pernah nggak kayak ada upaya apa gitu untuk menambah kepercayaan diri gitu? Kalau aku sih sejauh ini ya upaya yang aku lakuin ini baru ini sih, kayak dulu kan aku nggak kenal SMA kan aku kan dulu ikut OSIS gitu kan, tahu sendiri lah OSIS panas-panasan gitu. Aku dulu belang banget di sini, terus hitam gitu karena dulu waktu naik motor itu tuh nggak pakai sarung tangan, sampai sekarang juga belangnya nggak hilang gitu.
Terus waktu itu upaya yang aku lakuin sih beli ini sih hand body gitu, make up gitu, belajar make up, terus beli skincare gitu sih. Dulu aku juga pernah punya cacar tapi pas SD gitu, bekasnya udah rada lumayan hilang gitu. Dulu cacar waktu itu gede-gede gitu kayak ada airnya gitu kan. Nah aku Cacar air pernah ini bekasnya di sini juga gitu. Kalau aku dulu itu sih sama mengurangi mengulangi hal-hal yang itu bikin aku trigger, kayak misalnya aku di Instagram itu kan, itu aku kurang-kurangin kayak gitu. Kalau Kalau aku tuh bukan ke arah, kan kalau cewek tuh pengennya cantik ya, tapi kalau aku pribadi itu buat memperbaiki apa yang ada di diri aku tuh pakainya ini, aku berusaha buat ngendutin badan. Berarti kebalikan sama aku ya? Iya, kebalikan. Karena kan mungkin nggak tahu gimana sebenarnya aku tuh makannya banyak, maksudnya porsinya itu banyak dan sering ngemil juga, tapi emang perawakannya nggak kembang, perawakannya tuh gini-gini aja. Tapi kalau tiap apa tuh nambah berat badan itu tuh nanti tinggi aku juga ikut naik dikit-dikit, jadi kayak sama aja gitu ya. Iya, jadi kesannya tubuhnya tuh ke atas. iya sama aja. Jadi aku berusaha buat gimana sih caranya biar aku tuh gendut, dengan cara sekarang aku tuh kalau makan itu jarang di pagi hari tapi lebih ke malam. Kan biasanya jam 9 ke atas. Minyak Lis. Aku saranin minyak. Jadi Sebelum tidur. Iya, sebelum tidur tuh biasanya aku bikin mie atau mungkin makan nasi atau mungkin apalah cemilan yang ada di meja itu pasti aku makan gitu. Itu tuh sebagai bentuk ya, di satu sisi emang aku suka ngemil, tapi di satu sisi aku banyakin karena aku tuh pengen bodiku tuh rada berisi gitu. Gitu sih yang aku lakuin. Tapi kalau buat make up ya dikit aja, tapi nggak terlalu yang skincare itu nggak juga sih, kayak aku nggak pakai krim pagi, nggak pakai krim malam, jadi kayak langsung aja pakai sunscreen ya, terus langsung pakai bedak gitu. Tapi kalau buat make up ya paling cuma apa sih, bedak, lipstick itu doang, kayak nggak terlalu ngikutin tren make up zaman sekarang tuh enggak gitu. Iya sih, aku dulu juga kan kayak Nisa ya, badanku kan kurus gitu. Percaya nggak kalau pas aku SMA tuh berat badanku tuh kayaknya 40 kiloan doang. Bener-bener kurus gitu dengan tinggiku yang 158 ya, sekarang nggak tahu kalau misalnya nambah. Nah justru karena pandemi ini badanku semakin melebar guys gitu, jadi 49 kilo gitu, bayangin. Jadi karena ini bukan karena niat juga, ya niat, tapi karena hal yang nggak terplanning gitu loh. Nggak tahu nggak sih kalian, kadang tuh kalau planning itu malah nggak jadi, kalau nggak planning malah jadi kayak gitu. Itu terus satu lagi nih, ada apa, ketidakpuasan bentuk tubuh. Gimana tadi Ron? Oke, jadi tadi kita udah sharing-sharing banyak banget, kayaknya juga waktunya udah banyak banget ya di sini. Kalian mungkin bakal dengerin semua itu, dan misalnya kalian bosen ya mohon maaf ya guys gitu. Mungkin abis ini kita bakal share video ke kalian, video edukasi mungkin ya. Insya Allah kalau misalnya memungkinkan gitu. Kalau misalnya nggak memungkinkan ya mohon maaf guys gitu. Terus kita di sini ngambil kesimpulan dulu tentang apa yang kita dapat tadi di sini. Karena kita fokus pembahasannya ini mengenai body image. Jadi body image itu sendiri adalah persepsi mengenai tubuh kita sendiri atau pandangan kita, diri kita terhadap tubuh kita sendiri, dan itu faktornya banyak gitu. Terus misalnya kalian tanya, Kak gimana sih kalau misalnya aku orangnya tuh insecure gitu, minder, terus aku melakukan diet dan sebagainya. Menurut aku sih itu wajar ya, normal, karena setiap orang itu pasti pernah mengalami hal itu, dan tiap orang ini tuh pengalamannya kan beda-beda gitu. Kita nggak boleh menjudge apa sih kok kamu minderan terus, kok insecure terus gitu ya, asalkan nggak berlebihan ya nggak apa-apa gitu. Suatu yang berlebihan itu kan nggak baik ya. Terus tadi juga faktornya tuh tadi ada 3 ya, adanya hubungan interpersonal atau adanya anggapan orang lain terhadap bentuk tubuh kita, lalu adanya jenis kelamin di mana perempuan ini lebih rentan, lalu ada media massa gitu. Terus tadi juga dibahas juga mengenai positive body image dan ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh atau body image dissatisfaction. Nah, untuk apa tadi positive body image itu sendiri, itu adalah pandangan positif kita mengenai bentuk tubuh kita sendiri atau tubuh atau citra tubuh ya, maaf, atau citra tubuh begitu. Terus tadi ada 4 disampaikan, nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, terus yang kedua ini ada juga namanya body image dissatisfaction atau ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh. Salah satunya itu adalah mungkin kalau Rona tadi tuh dietnya masih diet ini ya,
dia nggak ekstrim gitu, masih biasa, cuman karena tadi dikejar anjing itu tadi makanya jadi ekstrim gitu. makanya jadi ekstrim gitu ya. Yang nggak ekstrim tuh maksudnya kalau kita tuh berlebihan gitu, misalnya sehari cuma makan 1 buah misalnya, itu kan nggak mencukupi gitu. Kita boleh kok misalnya aku nih, kayak aku sama Nisa, kita kurus, nggak puas sama bentuk tubuh kita pengen berisi, pengen ideal, ya nggak apa-apa, kita lakuin diet yang sehat buat kita menambah berat badan. Saya Rona juga kayak gitu untuk menurunkan berat badan, asalkan hal itu tuh masih dalam pantauan yang misalnya pantauan dokter kalian, atau dalam hal-hal yang masih wajar lah ya, nggak apa-apa gitu, is okay. Karena setiap orang kan pengen berkembang ke lebih baik nih, nggak apa-apa, is okay. Dan misalnya kalian ngedown terus apa ya, kayak misalnya insecure parah atau apa, karena aku juga ngalamin itu ya. Ini sih balik lagi, ubah mindset kalian ya. Karena siapa sih yang bakal menghargai diri kalian kalau bukan kalian sendiri gitu. Terus kalau misalnya kita nih kadang mikir kan, kenapa sih kok aku jomblo terus gitu, iya nggak sih, kenapa sih gitu ya kan. Itu karena mungkin kita tuh belum cinta sama diri kita sendiri gitu. Karena ya, bener kan gitu, karena kalau kita cinta nih sama diri kita, itu kita akan apa ya, auranya itu akan lebih memancar gitu loh. Misalnya orang yang lebih cinta sama diri sendiri, dia akan ngerti nih diriku nih kayak gimana gitu, dan dia akan lebih self love orang kan beda-beda. Kita make up, kita beli skincare kan bukan untuk memuaskan mata orang lain, tapi memuaskan mata kita sendiri kan. Nah dari situ karena kita cinta sama diri kita, karena kita menghargai diri kita, akhirnya aura yang kita pancarkan itu positif. Dan itu kadang yang bikin orang ini merasa interesting. Pernah nggak ketemu sama cewek, dia tuh secara looking tuh biasa aja, tapi mungkin karismatik atau apa gitu. Nah itu karena dia tuh udah kenal dirinya sendiri, dia udah punya apa ya, ibaratnya self love, dan akhirnya percaya diri itu memancar, dia menularkan aura positif. Itu biasanya orang yang jarang ditemui ya. Dan kita juga suka, nggak cuma cowok ya suka ya, kita juga suka kayak gitu sih menurut aku. Jadi dari Nisa sama Rona, gimana sih tips dan triknya biar kita bisa mempunyai positif body image atau cinta sama diri kita sendiri gitu? Gimana, mungkin dari siapa dulu, Rona? Kalau dari aku sih mungkin lebih kurangi untuk memasukkan pendapat orang lain yang jelek terhadap diri kita, jadikan itu suatu motivasi lah kayak gitu. Atau mungkin bisa jadi kamu mengembangin apalah yang kamu punya potensi ya, Terus yang terakhir dari aku, nyambung juga sih sama punya Rona dan Nisa, itu kita itu nggak bisa mengontrol pendapat orang lain dan pikiran orang lain tentang kita ya. Jadi masing-masing aja lah ya, namanya kalau di psikologi itu individual differences. Jadi orang itu beda-beda, Nisa, Rona, aku, dan kalian itu beda gitu. Dan kita tuh harus punya yang namanya, kalau di psikologi juga, self positive regard, penerimaan diri yang positif. Maaf ya kalau salah. Penerimaan diri yang positif itu ya kita nerima itu diri kita kayak gini, dan kita juga nerima pendapat orang tentang diri kita kayak gini. Kita nggak perlu menyenangkan orang lain atau mengklarifikasi ya, mengkonfirmasi, enggak loh aku nggak kayak gitu, nggak perlu hal itu gitu. Karena ya mungkin semakin kita dewasa, kita tuh lebih fokus aja gitu sama apa yang ada di diri kita gitu. Dan ini sih yang paling penting, jangan lupa untuk selalu bersyukur tentang apapun yang kita punya, iya apa yang kita miliki, dan dijaga. Ini ya, jangan kalian fokus untuk apa ya, pengen lebih gitu, akhirnya justru nggak menjaga. Kan ada orang yang pengen lebih glowing, padahal dia nggak jerawatan, udah bagus gitu, tapi pengen glowing malah justru nanti kulitnya ini tipis gitu, karena saking banyaknya produk perawatan yang dia lakuin gitu. Kayak gitu sih. Jadi intinya tadi kembangkan potensi diri gitu, yang positif, hobi, minat, bakat, dan lain. Terus juga tadi kurangin hal-hal yang sekiranya men-trigger kamu gitu. Misalnya apa sih, kamu kan paling tahu nih apa yang men-trigger kamu, nah itu dikurangi intensitasnya atau bahkan mungkin dijauhin ya. Terus yang ketiga tadi, jangan lupa bersyukur, dan kita nggak harus selalu menerima apa ya, kayak kita nggak harus selalu memperdulikan gitu loh pendapat orang lain, self positive regard atau penerimaan diri yang positif. Gitu aja sih ya. Udah ya, cukup ya. Oke, maaf banget tadi penjelasannya tuh sangat panjang lebar tentang positive body image, bahkan tadi sampai ke pelecehan seksual, bullying, dan body shaming ya. Mungkin kalian sudah paham. Kalau misalnya kalian belum paham, kalian bisa tanya juga lewat kita mungkin di Instagram. Ya nanti gampang ya.
Pokoknya intinya kayak gitu ya guys. Tadi juga kita udah sampaikan kesimpulan dan tips dan trik. Semoga kalian semua bisa mendapatkan pelajaran yang berharga di sini, dan kalian semua bisa punya body image yang positif, dan kita semua ya punya body image yang positif. Jangan lupa untuk bersyukur dan jangan lupa untuk mencintai diri kalian sendiri. Care sama diri kalian sendiri gitu. Oke, thank you. Bye bye.